Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril abad, amma ba'd. Para jemaah sekalian, syair yang kita baca terakhir tadi bunyinya, ya Allahu dzal minnah, wahai Allah yang mempunyai nikmat, bin Nabi hadil ummah, kami minta dengan bertawassul, kami minta kepada Engkau ya Allah, bin Nabi hadil ummah, dengan Nabi hadil ummah, yang memberi petunjuk bagi sekalian umat, wabil ummi Khadijah, dan dengan ibu bagi kaum beriman seluruhnya, yaitu Sayyidah Khadijah. Tammim Rabbana ni'mah, sempurnakan wahai Tuhan kami an-ni'mah, akan nikmat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tamamun ni'mah, kesempurnaan nikmat yang kita meminta itu kepada Allah adalah merupakan puncak segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena banyak orang yang dapat nikmat namun tidak mendapatkan kesempurnaan pada nikmat. Harta itu nikmat, anak, zuriat, keturunan itu nikmat, jabatan itu nikmat. Namun banyak orang di antara kita yang hanya dapat nikmat berupa harta, berupa keturunan, berupa jabatan, namun tidak mendapatkan kesempurnaan pada nikmat-nikmat tersebut. Banyak orang di sekitar kita, Allah berikan dia nikmat harta, namun nikmat harta itu bukannya mendekatkan dia kepada Allah. Malahan sebaliknya, dengan harta itu dia menjadi jauh dari Allah. Dengan sebab harta itu dia jauh dari Rasulullah. Dengan sebab harta itu dia jauh dari agama Allah. Dia sibuk mengurus hartanya. Ada lagi kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu. Ada lagi kesempatan untuk salat berjamaah. Ada lagi waktu untuk membaca wirid. Ada lagi waktu untuk silaturahim. Karena sibuk mengejar harta. Karena sibuk mengumpulkan harta. Ini berbahaya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang pekerjaannya hanya mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, dan dengan hartanya itu dia lalai dari Allah, lalai untuk menjalankan syariat Allah. Dia hanya mengumpulkan harta itu,
Bahkan kadang-kadang dia tidak sempat menikmati daripada harta itu. Kumpulkan terus. Dan dia tidak belanjakan di jalan Allah. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Orang yang gawiannya hanya mengumpulkan harta, tapi jauh dari Allah, jauh daripada Rasulullah, tidak mau menggunakan harta itu di jalan yang diridhai Allah. Wabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka dan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum. Fatukwa biha, pada hari kiamat itu, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan harta itu atas neraka jahannam. Jadi harta itu akan dipanaskan Allah dengan api jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka disetrika dengan harta itu jibahuhum, dahi mereka. Kenapa mati dahi itu disetrika? Semakin banyak harta, makin ganal lagi setrikaannya. Bayangkan orang harta 1 triliun, kayak apa ganalnya gusukannya itu. Dan orang-orang neraka itu diganalkan Allah seperti awal kejadian kita 7 kilan dada, agar lebih merasakan azab neraka. Ada yang awak halus ini kan, dia lagi awak ini hancur, sudah dimakan cacing, dimakan tanah. Awak kita ini bahasa diulah Tuhan. Bila orang surga, ganal juga awaknya, saya kira lebih merasakan kenikmatannya. Makin ganal, makin nyaman. Nah ini bujur. Aman apa aman? Orang neraka kayak itu juga. Orang neraka kayak itu juga. Diganalakan Tuhan agar lebih merasakan azab, agar lebih merasakan siksa. Nah, digusuk dahi mereka. Kenapa mati dahi? Yang ketika melihat orang-orang fakir, ketika melihat orang-orang minta sumbang untuk masjid, dahi ini bakar rinyet. Nah, aja minta sumbangan pulang. Nah, dahi-dahi nangga itu jagiran digusuk lawan setrikaan dari api neraka. Nang sudah dipanasakan lawan api neraka. Akan digusuk lambung mereka. Kenapa? Karena lambung itulah yang berpaling. Lambung itulah nang bepaling ketika melihat orang beintaan, melihat orang fakir, melihat orang miskin. Lambungnya berbalik. Wazuhuruhum, belakang mereka digusuk juga. Karena belakang itulah angka 7, membelakangi, bukah, menghindar. Bila ada orang-orang yang minta sumbangan untuk sabilillah dan lain-lain. Kenapa orang-orang yang kaya itu, orang-orang yang kaya itu tuh sifatnya karena mereka hanya diberi Allah anugerah harta. Mereka cuma diberi Tuhan nikmat harta, tapi tidak nikmat, tidak kesempurnaan nikmat pada harta. Satu, ada juga orang diberi Allah Ta'ala anak, itu nikmat. Tapi berapa banyak orang yang hanya dapat nikmat anak, kada dididiknya dengan didikan agama, sehingga anak itu jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah. Ini tahu ilmu dunia. Kalau urusan becari, datuknya. Urusan berdagang, rajanya. Tapi ketika untuk agama, takuni kayak apa rukun udu, kada tahu.
Apalagi rukun sembahyang kada bisa. Itu anak nah hasil didikan kuitannya nih, nah hanya lebih mementingkan dunianya. Hari kiamat buai, hari kiamat pak ai. Bila inya masuk neraka, walaupun pian ahli ibadat, walaupun pian orang nang ahli taat, kaina sampian akan disiritnya masuk ke dalam neraka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari kiamat itu kita takutan. Karena apa? Kita akan lari daripada anak kita, kita akan lari dari bini kita, kita akan lari dari keluarga kita, kita akan lari daripada ayah ibu kita. Takutan kita berdapat sidin. Kenapa? Karena waktu di dunia kita tahu, kita menyadari banyak hak-hak mereka nang kada kita tunaikan. Apalagi hak menyangkut Allah dan Rasul. Kita kada mendidik anak kita untuk agama, kita kada mendidik bini kita untuk beribadat. Kita kada melajari anak, bini, keluarga, ilmu-ilmu agama. Hari kiamat ketika inya hendak dimasukkan ke dalam neraka, kita akan disiritnya untuk ikut bersamanya ke dalam neraka. Ini sebabnya apa tadi? Sebabnya karena banyak orang yang seperti itu hanya dapat nikmat keturunan tapi tidak mendapatkan kesempurnaan pada nikmat keturunan itu. Jabatan. Banyak orang diberi Allah nikmat jabatan. Apalagi menjadi tim pendukung calon tertentu. Akhirnya nang kada ahlinya didudukakan di tempat itu misalnya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan perkara itu kepada yang bukan ahlinya, hadangi kiamat. Artinya apa? Hadangi kehancuran. Sekarang tuh banyak ini orang. Berbahaya itu. Itu ada nikmat, itu kada jauh daripada kesempurnaan nikmat. Begitu duduk di jabatan itu, bukannya menyamani rakyat, bukannya membahagiakan rakyat, bukannya memakmurkan rakyat, nang penting kayak apa? Aku makmur, anak biniku makmur. Ujar Nabi, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghasyun lahum illa harramallahu alaihil jannah." Tidak ada seorang pejabat yang mengurus sekelompok dari kaum muslimin. Sekelompok itu apa? Tergantung wilayah nang diurusinya. Pembakal itu desa. Kan muslimin nih. Nang jadi camat sakacamatan. Nang jadi bupati sakabupaten. Itu nang ditanggungnya hari kiamat. Dia akan diminta pertanggungjawaban daripada rakyat nang diurusinya nang ini. Maka ketika pejabat-pejabat nang mau urusi urusan kaum muslimin ini khianat, mati kada sempat tobat. Kalaupun tobat, kemana mengembalikan harta nang diambilnya daripada rakyat itu? Kemana? Cari hasa orang. Nah, bila orang-orang yang kayak itu tuh mati, illa harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga atasnya. Apakah nikmat jabatan nang itu? Apakah jabatan jadi nikmat? Menang kayak itu. Bujur nyaman di dunia, tapi surga haram. Nyaman di dunia, tapi surga haram.
Nah, jadi orang-orang seperti itu ketika menjabat satu jabatan yang dipikirkannya keluarganya, yang dipikirkan diri pribadinya, keluarganya, kelompoknya, yang dipikirkannya pendukungnya. Ada tahu lagi bila sudah jadi pejabat itu samuan rakyat seorang. Misalnya nih, kenapa? Karena mereka cuma diberi Allah nikmat jabatan. Kada Allah beri kesempurnaan nikmat pada jabatan. Kada Allah beri itu. Nah karena itu bila kita dapat nikmat, mintalah kepada Allah agar jangan hanya nikmat yang Allah beri kepada kita, tapi kesempurnaan nikmat pada yang telah Allah berikan itu tadi kepada kita. Minta kesempurnaan nikmat, itu yang penting. Lahi tamimin na'ma alaina wa waffiqna li syukrika ma baqina. Kalau saya Ilahi tammimin na'ma alaina, ya Allah sempurnakan nikmat atas kami. Kesempurnaan nikmat juga. Waffiqna li syukrika ma baqina, berikan kami taufik hidayah untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat itu tadi, ma baqina, selama hidup kami. Minta kesempurnaan nikmat. Kalau kita dapat kesempurnaan nikmat, nyaman sudah. Itulah puncak daripada segala nikmat. Apa yang dimaksud kesempurnaan nikmat? Rasulullah mengatakan, tamamun ni'mah dukhulul jannah. Kesempurnaan nikmat adalah masuk surga. Kesempurnaan nikmat adalah masuk surga. Masuk surga. Artinya kita diberi Allah harta, maka harta itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Ketika seseorang yang diberi Allah harta, lalu orang itu diberi Allah taufik hidayah menggunakan hartanya di jalan yang diridai Allah, maka orang itu berarti bukan hanya dapat nikmat harta, tapi juga dapat kesempurnaan pada nikmat harta itu. Ketika kita diberi Allah anugerah anak, anugerah berupa keturunan, maka anak kita, keturunan kita didik dengan didikan agama, sehingga anak itu menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka itu anak bukan hanya nikmat bagi kita. Kita bukan hanya dapat nikmat berupa anak, tapi kita dapat kesempurnaan nikmat daripada anak itu. Dan setiap kali anak kita, keturunan kita beribadat, maka kita akan dapat pahala dari apa yang mereka kerjakan. Anak kita hari ini, ini anak-anak santri yang berkumpul di sini membaca dalail. Ada beberapa orang anak yatim, abahnya untung. Karena pahala yang dibacanya daripada dalail itu sampai ke abahnya. Walaupunnya kadang membaca 2 arwah 2 haul. Kita nih membaca dalail di sini, abah kita dapat pahala dari apa yang kita baca. Mama kita dapat pahala dari apa yang kita amalkan. Ini untungnya kita. Nah, kita membaca dalail, kita membaca maulid, kita membaca salawat lawan Nabi, kuitan kita gembira, bahasa kita himung dikubur melihat gawian kita nang hari ini nih. Apalagi abul arwah kita, apalagi bapak roh kita. Siapa bapak roh kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh kita ini dari Rasulullah. Roh kita dari Rasulullah. Maka apa-apa yang kita kerjakan, Rasulullah akan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dan itu akan membuat Rasulullah gembira, bahagia melihat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita maksiat,
kalau kita menggawi dosa, roh kita tersakiti. Dan roh ini kontaknya dengan Abul Arwah, yaitu Rasulullah. Jadi bila kita maksiat, kita ini menyakiti Rasulullah. Ada lagi orang dapat nikmat jabatan, digunakannya selama ia menjabat itu membantu rakyat, selama ia menjabat memakmurkan rakyat, selama ia menjabat membahagiakan rakyat, maka orang itu bukan hanya dapat nikmat jabatan, tapi kesempurnaan pada nikmat jabatan itu. Nah ini yang kita minta, berkat Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Khadijah diberi Allah nikmat harta. Harta sidin dijulung anu Rasulullah. Dijulung anu Rasulullah bertahan untuk membantu dakwah Rasulullah. Cucuk aja mulia bener Khadijah nih. Padahal Khadijah ini kadang terdengar sembiang 1000 rakaat saben malam, Quran sekian hatam. Ada dari riwayatnya itu. Khadijah dapat kemuliaan sampai ngaran sidin selalu dibaca di mana-mana. Nama sidin disebut, manakib sidin dibaca, diamalkan. Amalan sidin apa? Nih, membantu Rasulullah, mengorbankan jiwa dan raga untuk Rasulullah. Nah, ini yang kita harap. Khadijah bukan hanya dapat nikmat harta, tapi nikmat keturunan. Dari Khadijah, Rasulullah punya anak Fatimah. Dari Fatimah ada anak Fatimah Hasan Husin. Dari Sayyidina Hasan, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Salman Madani, Sayyidi Ahmad At-Tijani. Itu wali-wali kutub pada zamannya. Setiap kali wali-wali kutub itu beramal beribadat, dapat pahalanya Khadijah juga. Kayak apa tingginya makam Khadijah itu. Dari Sayyidina Husain, lahir wali-wali kutub juga pada zamannya. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad Habashi, dan terus. Mudah-mudahan kita diberi Allah anugerah, bukan hanya berupa nikmat harta, nikmat keturunan, bahkan mungkin di antara jemaah ada yang Allah anugerahkan nikmat jabatan. Kita berharap nikmat-nikmat itu bukan hanya sekedar nikmat, tapi Allah juga memberikan kepada kita kesempurnaan nikmat dari apa yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.